Sinmong, terima kasih. Sinmong. Sinmong. Wait, pindah. Weli itu ngambak pindah. Ada begini deh, Cek. Yang penting si kecil ini lucu. Terima kasih. Papayanin ika lah muka. Sinmong Aji cantik. Yep, ini dia. Oh, tuh Aji cantik kami. Oh. Sinmong Dela. Aku nengok kamera tadi, Kêu. Oh, Kamu yang kemarin toh.
Kayak nampan. Kayak ponget pakai nampan di bawah. Tidak. Besar ini. Hebat, oh. Oke, Dian. Gimana, Dian? Gimana? Benar-benar. Jangan dengar, Kim. Ya. Enggak, aku malu. Jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Oh, yang lagi itu. Ini lagi.
Ini ada kuahnya kan. Piring makan. Ya deh, cuman nih. Bawa tusa. Bawa tusa. Ya. Bawa tusa. Bantai Yakuna. Terus? Jadi kusut rambut Botol Yakult. Oh. Ya cepat nih bawa tusa. Hah? Lah. Iya aku. Sumpah. Yola. Coba nih. Bawa tusa. Malu. Keren loh, Dean. Merah kan itu. Hah? Kan bilang mau nanti merahnya mau yang Bawa tusa Bamanggalan. Mau yang fresh. Bawa tusa Bamanggalan. Yang lama dideportasi dulu. Bandel. Lagi sakit. mau Dian. Awas. Ya. Oh ya, Dedek ketinggalan nih. Minum.
Yang ini itu dia. Dan kan ini kan bantai ngomong jadi. Kalau bantai Kapi yang karohit, tapi yang karohit, yang itu bukan kan buat kapi bantai ya. kapi yang karohit. Ada ini katanya. Tetap disatuin buah. Satu ini bilang. Jempol siap-siap. Kupeng, kapi yang karohit, Ini ada sulap. Tapi ya bantai ya. kapi yang bantai. Jangan jangan buah disatuin. Nah, Bagus. Ini. kapi yang karohit, Tapi ya bantai. Gitu. Juga tak segi. kapi yang karohit, kapi yang bantai. Nah, bagus. Angkat. Kalau Pak Puri mau apa? Besok kita lupa lagi. Ada. Ini bukan sulap nih ya. Sulap lah. Jangan situ ya. Ya minum. Air cepat. Berarti kok orang itu? Tapi kok nggak mau Pulau. sebelah. Woi, bayi. Hah, bayi. Mahnya dia tidak. Oh, jika tadi kucak, tadi ku ngucak kan. Nah. Dia mandak di depan deh. Dia ini. Lihat pipinnya man. Itu akhir. Ku nengok kamera. Itu apa? Kêu ku nengok kamera, Kêu ah. Kêu ku nengok kamera ah. Gila seru kamera. Untuk buah-buah yang bakal tumbuh. Tapi bakal tumbuh. Dulu. Kecewa? Kecewa? Apa-apa dia nanti jadi MC dia. Dia, MC. dia. Sini. Sini. Hari ini ada kebaktian minggu ya. Semaram. Ada kurang. Ini. Ketemu sama Nera lah kalian di sana yang pergi. Ketemu sama Nera. Ketemu Nera Tirsa. Sedikit. Ini muda semua ini. Lebih muda ya. Hari ini Kota Etiong jadi yang paling tua. Ini. Oh, bapaknya anak-anak. Siap-siaplah buat regenerasi. Jadi yang muda-muda itu juga dibawa ke wihara, biar kenal tradisi. Cuma kalau kayak wihara kita nih, datang bisa kenal tradisi dan makan sendiri, nih lihat prosesnya seperti apa. Jadi seperti ada kegiatan dibandingkan kalau misalnya terkadang ada wihara-wihara tertentu kita mau lihat dana makannya saja susah.
Bahkan penyerahannya pun kadang ya tidak sesuai dengan winaya. Pegang meja, pegang meja, selesai, gampang sekali. Kalau Lumpo nih lihat, bisa diobrak-abrik semua cara penyerahan seperti itu. Kadang ya harus disesuaikan. Gitu. Kenapa harus diserahkan? Karena zaman Sang Buddha pernah juga ada ceritanya, di mana biasanya petani, seorang petani itu akan kasih makan seorang biku dana makanan. Namun kali ini tidak tahu kenapa, mungkin memang beliau tidak menyiapkan. Tapi ada makanan di saungnya itu, yang mana khusus untuk dirinya, karena di hari itu tidak menyediakan untuk dana makan. Kini biku ini karena biasa petani itu kasih dana makanan, lihat, ada mungkin seperti rantang di sana. Ya ambil saja, mungkin sudah disiapkan untuknya. Gitu petani itu balik, lihat ke saungnya mau makan, ya tidak ada. Ternyata diambil oleh biku itu. Nah, barulah di sana dilaporkan kepada Sang Buddha. Jadi Sang Buddha tetapkan bahwa seorang biku itu tidak boleh memegang sembarangan makanan yang tidak diserahkan, terkecuali air putih atau tusuk gigi. Nah, itu baru boleh. Jadi kalau air putih ini tidak perlu diserahkan, biku bisa langsung ambil, pegang sendiri. Sama si tusuk gigi, membuat karena semua mungkin yang harus masuk ke mulut itu biasa harus diserahkan. Seperti sendok. Nah, sendok kenapa harus diserahkan? Ya karena sendok masuk ke mulut. Gelas, walaupun tidak dimakan tetapi masuk ke mulut, karena mungkin di situ ada debu atau apa. Nah, itu bisa ketelan. Piring, alat-alat yang untuk dipakai makan. Tapi kalau tusuk gigi dengan air putih itu tidak perlu. Termasuk juga sikat gigi, odol. Nah, itu juga harus lewat penyerahan. Nah, jadi tidak bisa langsung ada odol, belum diserahkan oleh umat, mungkin masih di keranjang, main langsung ambil pakai. Nah, tidak boleh. Harus serahkan dulu, baru bisa pakai. Maka kenapa kadang kalau misalnya koper-koper para biku itu, begitu selesai misalnya dari bandara, dibawa ke kutinya itu, suruh umat itu harus serahkan. Nah, karena itu di dalam koper itu ya mungkin ada odol, ada pata juga yang dipakai untuk makan, ada obat-obatan beliau mungkin di dalam sana, yang mana harus melalui penyerahan. Jadi ini untuk pengetahuan umat Buddha. Jadi kita paham ketika misalnya ada biku-biku tamu datang, ada guru datang, bagaimana cara memperlakukannya, menjamu beliau. Kalau beliau bawa yam, kalau ini kan para biku biasanya biku baru, udah beliau bawa yam, bawakan yamnya, bawakan sanggatinya, atau bawakan patanya kalau beliau bawa pata. Lalu kemudian persilakan duduk, siapkan tempat duduk, sediakan air untuk beliau minum, atau sebelum masuk rumah juga sediakan air untuk cuci kaki, lap dan sebagainya. Ini kalau misalnya biku itu bertamu ke rumah. Jadi kalau misalnya bertamu di wihara, biasa para biku-biku yang sebagai tuan rumah, nah itu akan menjamunya dengan cara seperti yang tadi disampaikan. Sambut beliau, ambilkan, bawakan, berikan penawaran diri untuk membawakan yam beliau. Yam itu yang seperti tas warna coklat itu namanya yam, diingat-ingat. Karena mungkin dekat sama biku, nama-nama perlengkapan biku itu harus tahu. Pata yang mana, yam yang mana, sabung yang mana, angsa yang mana. Jadi ada pemahaman. Kalau beliau bicara istilah-istilah seperti itu mengerti. Terlebih juga nanti mungkin akan ada penabisan biku. Jadi sabung sudah mulai. Sabung itu sarung. Sabung, disebutnya sabung yang dipakai sarung. Jadi
kalau ada nanti penabisan biku, nah, jadi gua kan sudah mulai lebih paham perlengkapan biku apa saja yang kiranya diperlukan apa saja. Kemarin juga sudah mulai cari-cari orang kan. Kemungkinan sudah ada dapat 2-3 orang lah. Nah, kemarin wakil ketua PKC itu mulai mempromosikan cari kawannya. Saya bilang kan kemarin datang dia. Nanti ada upasampada di Damaram pada saat peletakan sima. Nah, setelah dikukuhkannya, Ajan Maha minta 9 atau 10 orang itu untuk perdana buat feng shui-nya. Jadi kalau sudah di awal itu dapat 9, 10, mungkin kedepannya semakin banyak. Nah, karena sudah dibukanya begitu. Nah, jadi harus 20 tahun nanti disiapkan kan saya bilang. Kamu siap-siap ya kan. Nah, kalau misalnya tidak bersedia, harus bisa cari orang untuk gantinya. Kalau tidak dapat orang, ya diri sendiri. Makanya dia mulai telepon, cari kaki. Ya. Sudah seperti call center. Ya. Call center, tapi beda call center itu. Kalau tidak dapat orang, dikebukin. Ya. Bisa dipukul yang kerja di luar negeri itu. Mereka. Makanya nanti di sini juga siapa mungkin sebelum jadi romo, nah harus jadi biku dulu lah, harus merasakan. Kalau tidak pernah jadi biku, jadi romo, tidak lulus. Siapa romo di sini? Ada berapa orang romo di Bangka? Nah, itu harus melalui tahap itu. Kalau bisa mungkin pembimasnya sekalian, pembinanya juga itu. Tambah lagi kalau apa yang dari mahasiswa Buddhis itu ada MBI ya. Siapa yang kenal itu? Ada namanya ketuanya itu. Nah, mungkin itu bisa dicari itu, suruh anak buahnya itu harus jadi biku dulu ngerasain. Karena mereka agama Budanya belum paham gimana mau bantu atau menyatakan diri itu sebagai anggota mahasiswa Buddhis. Sementara Buddhis itu seperti apa mereka tidak tahu. Dari aliran mana mereka juga tidak tahu. Tuh. Jadi ini pemahaman yang mana bisa dibilang kalau nanti di Damaram itu sudah selesai pengukuhan simanya, ya, cukup lengkap lah di wilayah Bangka ini. Ada wihara untuk pariyati, nah, untuk belajar dhamma. Ada juga wihara untuk pati-pati. Nah, pati-pati di sini untuk praktek dhamma, agar menghasilkan pati weda. Jadi ada biku itu ada 2 jenis dari zaman di Thailand pun begitu. Zaman dulu ada namanya bagian kamawasi dan ada bagian aranyawasi. Nah, kalau kamawasi itu adalah biku yang tinggal di kota. Biasanya di kota itu belajar menjalankan tugas seorang biku yang ada 2. Nah, tugas seorang biku ada 2, yaitu 1 gandha dura, nah, yaitu belajar dhamma winaya. Nah, yang kedua adalah vipassana dura. Vipassana dura itu adalah untuk mencari jalan, mengakhiri penderitaan, praktek dhamma, meditasi di dalam hutan ini. Jadi ada 2, wihara yang di kota dan wihara yang di hutan. Nah, yang di hutan untuk aranyawasi, untuk benar-benar mencari jalan, mengakhiri penderitaan. Nah, jadi dengan adanya 2 tempat ini, satu juga belajar dhamma winaya, nah, sudah dapat, nah, juga bisa prakteknya ke sini. Itu misalnya sudah praktek juga bisa juga nanti pilih mau di mana. Memang karena dibutuhkan antara keduanya. Nah, kalau misalnya hanya belajar saja tidak praktek juga tidak ada magga phala nibbana. Karena tidak ada yang merealisasinya. Kalau hanya praktek saja tidak belajar juga tidak tahu bagaimana caranya untuk regenerasi. Karena semuanya begitu, habis jadi biku masuk hutan. Habis jadi biku masuk hutan. Lalu untuk regenerasi pembibitan yang baru bagaimana? Nah, walaupun sebenarnya Sang Buddha juga sudah ajarkan, yang mana ajarkan diri sendiri terlebih dahulu, baru ajarkan orang lain. Tetapi dalam kelangsungan Buddha Sasana ini kita tidak bisa hanya melihat demikian. Nah, harus lihat juga yang mana kepentingan untuk umum. Bukan berarti harus arahat dulu baru boleh bicara, baru boleh mengajar. Bukan demikian juga. Tidak sampai seperti itu. Kalau tunggu sampai seperti itu ya sudah keburu. Agama Buddha ini tidak punya penerus dahulu, nah, baru muncul arahat. Nah, susah untuk berkembang. Nah, makanya di sini
yang muda-muda, nah, coba dipikirkan juga. Kalau misalnya dalam kehidupan ini ada kesempatan untuk tabis, entah jadi samanera, entah jadi biku, nah, sudah terlahir sebagai laki-laki, nah itu kesempatan berharga. Karena kalau kita sudah pernah melatih demikian, walaupun tidak selamanya, setidaknya itu sudah memberikan cukup manfaat untuk Buddha Sasana ini, memberikan sumbangsi. Setidaknya dengan kita menjadi biku 1 bulan, berarti kita membantu menjaga kelestarian agama Buddha itu untuk 1 bulan kita jadi biku. Belum lagi dampak bagi orang-orang lainnya, yang mana melihat diri kita pakai jubah, muncul sadar. Mungkin akan ada yang lihat, bisa pakai jubah ini seperti ini, ingin coba. Nah, itu juga membuat ketertarikan dari orang lain. Makanya untuk Buddha Sasana kita terkadang perlu ada yang namanya kita itu berkorban. Tidak apa-apa berkorban susah, berkorban sengsara sementara. Karena kalau misalnya dengan kita sudah pernah berkorban susah, berkorban sengsara, nanti kita ketemu dengan berbagai kesulitan seperti apapun, tidak akan menjadi menderita. Makanya saya ingat dulu guru saya itu pernah katakan, sampai saat ini ya masih saya pegang, ketika menjelang saya lulus. Jadi beliau pidato di tengah-tengah pada saat upacara itu, karena beliau sebagai pembinaan, wakil kepala sekolah. Beliau katakan, apabila kita memperlakukan diri kita itu dengan lembut, maka kelak dunia akan memperlakukan diri kita itu dengan sangat keras. Apabila kita memperlakukan diri kita saat ini itu dengan keras, maka kelak dunia akan memperlakukan diri kita dengan sangat lembut. Nih, jadi berbalik. Kalau kita berusaha untuk dari awal, dari saat ini mendisiplinkan diri, maka masa depan semuanya itu terasa ringan, karena susahnya sudah tahu. Dan sesulit apapun ya sudah terbiasa karena sudah terlatih. Tapi kalau kita sepertinya di awal-awal itu selalu memanjakan diri, tidak ingin susah, tidak ingin capek, bangun juga siang, nah ya siap-siap saja. Masa depan nanti benar-benar akan sangat sulit. Mau cari kerja juga susah. Siapa mau terima orang yang bangun kesiangan, setiap hari masuk kerja juga kesiangan, malah lebih dulu bosnya datang? Tidak ada. Makanya Sang Buddha itu ajarannya, kalau misalnya kita dengar, beliau pernah katakan, sungguh bahagia sudah bangun di antara orang-orang yang masih tertidur. Nih, coba bayangkan bahagianya seperti apa, sudah bangun di antara orang-orang yang masih tertidur. Sungguh bahagia tidak membenci di antara orang-orang yang masih saling membenci. Kalau misalnya kita bisa ikuti Dhamma ajaran Sang Buddha, sesungguhnya kebahagiaan itu sudah beserta diri kita, tanpa harus kita memintanya, tanpa harus juga merasa iri kepada siapapun, karena kita yakin dengan karma, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita terima, apapun yang menimpa diri kita, semua itu berasal dari diri kita sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya karena orang lain. Jadi masing-masing berbuat, masing-masing berusaha, ya, masing-masing juga yang akan menuai hasilnya. Selanjutnya siap-siapnya pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha mani joti raso yatha tiyo wiwaja
นตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวาดันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุวัดโกดันนาวาดโกสิริวัดโกยัสวัดโกบัลลวัดโกวันนาวัดโกสุขวัดโกโหตุสัพพดาดุขโรกาบายาเวราโสกาสันตุจุปัดดวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจัสสะจยสิดิดานังลาบังโสติภะเกยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโบกังวุติจยัสสวาสัตวาสาจะอายุจะยิวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังกัลราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตตานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกัลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกัลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตHah?